Selamat pagi dari Hong Kong. Ini hari ketiga aku di Hong Kong. Rencananya hari ini aku mau pergi ke Macau. Ini jam 6.30 dan Hong Kong masih seperti ini. Semalam tuh malam minggu, ramai banget. Cuma ya udah sih, aku juga males kalau lihat keramaian, jadi tidur aja gitu kan. Karena paginya kan mau berangkat ke Macau. Ini aku lagi ngopi dulu. Busnya juga belum datang. Nanti aku nunggu busnya di sana. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau pergi ke Macau. Cuma aku tuh nggak mau naik ferry karena naik ferry itu ongkosnya mahal banget. Terus juga kalau misalkan aku naik bus itu sebenarnya nyampainya sama aja sih, sekitar 40 menitan lah dari Hong Kong ke Macau itu. Dan plusnya itu kalau naik bus itu kita bisa melihat jembatan terpanjang di dunia yang masuk ke bawah laut gitu loh, yang menghubungkan Hong Kong, Zhuhai dan Macau. Itu disingkatnya tuh HZMB. Nah ini aku mau naik bus menuju ke HZMB. Soalnya kan naik bus ke Macau itu kan dari HZMB ya. Nah ini nunggu bus dulu untuk menuju ke HZMB gitu. Perjalanan mungkin sekitar 1 jam. 1 jam itu aku naiknya dari Tsim Sha Tsui. Mungkin kalau kalian naiknya dari tempat lain mungkin bisa dihitung sendiri lah gitu waktunya ya. Soalnya kalau dari Tsim Sha Tsui aku ngitungnya tuh 1 jam. Dari HZMB ke Macau itu nggak nyampe 1 jam, mungkin sekitar 40 sampai 45 menit gitu loh. Aku saranin sih buat kalian yang mau one day trip ke Macau itu berangkatnya harus pagi-pagi banget sih ya. Soalnya biar nyampe Macau-nya itu nggak terlalu siang. Soalnya kalau agak siangan dikit juga udah ramai banget di Macau gitu. Terus juga biar pulangnya juga nggak terlalu malam-malam banget nyampe Hong Kongnya. Ini aku udah di dalam bus. Mungkin perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam.
sampai juga di Makau. Ini aku mau ke imigrasinya dulu. Ini masuknya habis turun dari bis langsung ke arrivals, terus ke imigrasi. Cuma sebelum ke imigrasi aku mau reapply sunscreen dulu soalnya panas. Udah ganti kacamata, udah pakai sunscreen. Ini mau menuju imigrasi dulu. Nah ini aku mau ke Senado Square dulu nih untuk tujuan pertamanya. Jadi dari HZMB Makau ke Senado Square aku tuh naik bus yang nomornya itu 101X. Jadi untuk perjalanannya itu dari HZMB Makau ke Senado Square itu memakan waktu sekitar 40 sampai 45 menit naik bus ini gitu loh. Nah ini aku udah nyampe di Senado Square-nya. Nah, jadi Senado Square ini adalah alun-alun bersejarah yang terletak di jantung pusat kota Makau. Jadi tempat ini tuh merupakan salah satu ikon warisan dunia UNESCO dalam kawasan Historic Center of Macau gitu loh. Nah, nggak jauh dari Senado Square kalian bakal menemukan salah satu gereja yang disebut itu Saint Dominic Church. Jadi Saint Dominic Church ini adalah salah satu gereja Katolik tertua dan paling indah di Makau. Jadi letaknya itu ada di Senado Square gitu loh. Nah, nggak jauh dari Saint Dominic Church kita bakal menemukan tempat yang sangat indah banget ataupun bangunan yang sangat indah banget, itu yang disebut Ruins of Saint Paul. Jadi itu kita cukup jalan kaki beberapa menit aja untuk sampai ke tempat ini. Jadi Ruins of Saint Paul ini adalah salah satu ikon paling terkenal di Makau. Jadi sisa reruntuhan dari gereja Katolik megah abad ke-17 yang dulu bernama Saint Paul College and Church of Mater Dei. Jadi ini tuh dibangun antara 1602 sampai 1640 oleh para misionaris Jesuit Portugis. Dan gereja ini tuh dulunya merupakan bagian dari kompleks pendidikan Katolik pertama di Asia Timur, yaitu Saint Paul College. Dikenal juga sebagai Vatican of the East karena megahnya dan menjadi pusat penyebaran iman Katolik di Asia. Nah ini tuh pernah kebakaran juga pada tahun 1835. Terjadi kebakaran hebat akibat badai yang menghancurkan hampir seluruh bangunan. Hanya bagian fasad depan aja tuh yang terus sama tangga batu dan sedikit fondasi yang tersisa. Sejak itu sisa bangunnya itu disebut Ruins of Saint Paul's atau reruntuhan Santo Paulus gitu loh sejarahnya. Terus juga ini tuh makna sejarah Ruins of Santo Paulus itu melambangkan warisan budaya campuran Portugis dan Tionghoa di Makau, dan ini tuh menjadi situs warisan dunia UNESCO dan tempat paling sering dikunjungi wisatawan. Jadi di balik reruntuhannya itu terdapat Museum of Sacred Art and Crypt. Jadi yang menyimpan artefak dan makam para imam Yesuit gitu loh. Nah ini nih museumnya nih. Jadi masuk ke sininya tuh gratis. Nah jadi setelah aku puas muter-muter di Ruins of Saint Paul, aku tuh jalan kaki. Jalan kakinya tuh cukup jauh banget. Cuma nggak apa-apa sih. Aku suka aja soalnya pemandangannya juga bagus-bagus banget itu buat ambil-ambil foto juga. Sebenarnya bisa sih naik bus. Jadi aku tuh mau pergi ke Mount Fortress gitu loh. Cuma jalan kakinya itu cukup jauh. Cuma nggak kerasa capek kok. Karena tempatnya tuh bagus dan estetik gitu loh buat foto-foto. Jadi ya nggak bakal kerasa capek juga gitu.
Aku mandi keringet tuh. Ternyata Makau sepanas ini dan selembab ini. Enak Hongkong cuacanya. Ngos-ngosan. Nah, ini aku udah berada di Mount Fortress. Jadi Mount Fortress itu adalah benteng bersejarah tertua di Makau. Dibangun untuk melindungi wilayah ini dari serangan laut dan bajak laut pada masa penjajahan Portugis. Terus lokasinya tuh berada di sebelah Ruins of Saint Paul. Nah, di puncaknya itu terdapat bukit kecil yang dulu menjadi pusat pertahanan militer Makau. Terus dibangun tuh antara 1617 sampai 1626 oleh para pastor Jesuit bersama dengan pembangunan Saint Paul's College. Nah, awalnya tuh berfungsi untuk melindungi misi Katolik dari serangan musuh gitu loh, lalu diambil alih oleh pemerintah kolonial Portugis sebagai benteng utama kota. Tahun 1622 benteng ini tuh berhasil menangkis serangan armada Belanda loh yang mencoba merebut Makau dari Portugis. Terus meriam-meriamnya ini tuh di Mount Fortress mampu menembakkan peluru hingga ke pelabuhan. Jadi membuat Belanda mundur, menjadikan peristiwa itu simbol kemenangan besar Portugis di Asia. Tuh, lihat. Meriamnya gede-gede banget. Aku juga sempat foto-foto di sini juga gitu kan. Seru banget. Nah, dari atas Mount Fortress ini kalian bisa lihat view kota Makau dengan pemandangan yang begitu indah menurut aku ya. Terus juga itu ada Grand Lisboa kelihatan juga dari sini. Jadi Grand Lisboa itu salah satu kasino terkenal di Makau gitu. Terus di sini juga ada museum, cuma tuh aku nggak masuk gitu karena aku juga ngejar-ngejar waktu gitu loh. Nah, habis dari Mount Fortress aku tuh naik bus untuk menuju ke tempat berikutnya. Kira-kira kalian ada yang bisa nebak nggak aku pergi kemana? Ini aku lagi mau ke Makau Fisherman Wharf. Ini naik bis gratis lagi aja. Mau bayar nggak boleh juga. Tadi juga yang pertama dari imigrasi Makau itu nggak boleh bayar juga, gratis. Apa karena hari Minggu? Aku juga nggak ngerti. Sebenarnya sampai pulang nanti gratis semua. Tadi aku naik busnya tuh salah arah. Jadi ini jalan lagi sebentar. Nomornya bener, cuma arahnya yang salah. Bego tadi. Soalnya kekenyangan habis makan, jadi nggak itu apa namanya, kenyangan habis makan jadinya ngantuk, nggak konsentrasi. Oke. Oke, namanya juga jalan-jalan. Kalau nggak nyasar ya nggak seru, ya kan? Nah, jadi ternyata kenapa ongkos bisnya hari ini gratis itu karena lagi ada pemilihan legislatif gitu loh. Jadi digratiskan untuk hari ini. Pantesan dari pagi kok merasa kok nggak usah bayar terus gitu. Alhamdulillah ya, bisa ngirit. Setelah kemarin ngeluarin duit sia-sia karena tiketnya nggak bisa dipakai buat naik cable car. Sekarang gratis deh ke Makau.
Makau gratis. Ini kemana ya arahnya ya? Bentar dulu, aku mau foto di sini dulu. Bener kata temenku, aku tuh wajib banget ke Makau sehari gitu kan. Soalnya tiap sudut kotanya tuh estetik gitu loh, bagus, nggak ngebosenin gitu. Nggak kayak di Hong Kong bosen banget. Cuma mau gimana lagi, di Makau tuh mahal-mahal gitu kan. Terus ya semuanya bisa kejangkau dalam sehari, jadi aku nggak nginep di Makau gitu. Jadi aku milih nginepnya di Hong Kong aja. Best Makau guys, Makau terbaik. Jadi Macau Fisherman Wharf ini punya sejarah yang menarik karena tempat ini tuh merupakan kompleks hiburan bertema pertama di Macau. Jadi semacam taman wisata gitu, terus ada pusat belanja juga dan area kuliner yang sekaligus menunjukkan ambisi Macau untuk menjadi destinasi wisata internasional, bukan hanya tujuan kasino aja gitu deh. Jadi ini tuh dibangun pada awal tahun 2000-an dan resmi dibuka tahun 2006. Jadi lokasinya tuh sangat strategis banget di tepi laut dekat Terminal Ferry Harbor, tempat wisata dari Hong Kong biasanya tiba. Nah, jadi kalau misalkan kalian naik ferry, jadi tuh ya bisa turun di sini gitu loh. Terus konsepnya tuh kayak ini loh, kayak theme arsitektur from around the world gitu loh. Jadi setiap bagiannya tuh punya gaya arsitektur yang meniru kota-kota terkenal di dunia. Contohnya kayak Legend Wharf. Jadi dari area modern dengan hotel dan kasino, terus East Meets West, campuran gaya arsitektur Eropa klasik dan Oriental. Dynasty Wharf menampilkan suasana Tiongkok kuno. Jadi bangunannya tuh terinspirasi dari pelabuhan-pelabuhan terkenal seperti Cape Town, Amsterdam, dan Venice gitu. Ini aku lagi di dalam bus mau ke Venetian dari Macau Fisherman Wharf. Itu naik bis AP1 dan masih gratis. Cukup ke Macau, bebas visa. Kalian udah bisa, nanti bisa foto di apa namanya, Menara Eiffel.
Sekarang aku baru nyampe di HZMB Makau, mau pulang ke Hong Kong lagi. Lihat muka aku dekil banget anjir, seharian panas-panasan. Tapi haus banget, seharian belum ketemu air putih. Tadi dikasih mbak-mbak itu teh pucuk. Mbak-mbak orang Indonesia dikasih teh pucuk, soalnya susah banget nyari air putih di sana. Tadi aku bawa air putih sebenarnya, cuma pas turun dari pas turun ke HZMB Makau itu yang berangkat dari Hong Kong itu ketinggalan di bus. Sekarang aku mau nyari air putih dulu. Haus banget, nggak tahu dibeli di mana gitu ya. Mungkin di dalam ada nggak ya? Oke deh. One. Oke. Thank you. Dibalikinnya pakai uang Makau. Tuh di sini bisa. Tadi aku di atas nggak bisa pakai oktopus, sedangkan di sini bisa pakai oktopus. Lihat. Dan nggak tahu uang Makaunya nanti mau ditukar kemana. Apa nanti aku tukar di Indonesia aja. Ini sekarang aku udah mau ke terminal busnya, mau balik ke Hong Kong lagi. Lama juga, kurang satset. Waktu di bandara lebih cepet biarpun antriannya panjang, tapi ini tadi lama banget, padahal petugasnya banyak. Nah, nyobain pintu otomatis ini, soalnya di Taiwan nggak ada yang kayak gini. Nunggu bus lagi, bus A21. Ini di mana ya? Apa itu? A12. Oh, itu di situ. Balik lagi. Sudah di dalam, bos. Aduh, capek banget. Dulu capeknya itu karena panas gitu.
Allah sih, untungnya nggak hujan. Kalau hujan udah bad mood, udah malas jalan-jalan. Oke, aku mau tidur sebentar, nanti nyampe hotel mandi terus keluar lagi cari makan. Sian.